Selamat hari Minggu Estomihi bagi kita sekalian. Bapak Ibu, asiknya, serunya kita beribadah di GKPI dan di gereja-gereja yang searas dengan kita. Kita dituntun dalam kalender gerejawi Minggu Estomihi. Kalau di 2 minggu yang lalu ada namanya Minggu Septua Gesima. 1 minggu yang lalu ada Minggu Seksa Gesima. Di minggu ini namanya Estomihi. Sebenarnya sama dari Minggu 70 Septua, Minggu 60 Seksa, harusnya ini disebut Minggu Penta 50. Kenapa itu penting untuk diingat? Kenapa penting untuk dirayakan, namanya ibadah raya? Karena kita hidup di dalam waktu Tuhan. Karena itulah gereja dituntun berjalan di tengah dunia ini dalam waktu Tuhan. Sampai Tuhan akan datang kembali. Disebut dengan masa-masa parusia atau hari penghakiman. Karena itulah kita sekarang sedang berjalan di tengah dunia ini. Dalam tuntunan Tuhan di Minggu Estomihi, artinya Tuhan, Engkaulah benteng, Engkaulah kubu batu pertahananku. Dan ini akan kita renungkan dalam bacaan dari Kitab Perjanjian Lama, disebut sebagai Kitab Keluaran. Kitab Keluaran ini akan kita baca pada pasal yang ke-34, dimulai dari ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-35. Dalam terjemahan baru yang kedua, izinkan kami untuk membacakannya bagi kita dan Bapak Ibu sekalian dapat mengikutinya dalam pembacaan masing-masing di dalam hati kita. Dan marilah kita mendengarkan firman Tuhan ini. Kitab Keluaran pasal yang ke-34 dimulai dari ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-35. Demikianlah firman Tuhan di bawah perikop yang ditetapkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. 2 loh batu yang baru. Demikian firman Tuhan. Lalu Musa turun dari gunung Sinai dengan kedua loh hukum di tangannya. Ketika turun dari gunung itu, ia tidak menyadari bahwa kulit wajahnya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan semua orang Israel melihat Musa, tampaklah kulit wajahnya bercahaya, sehingga mereka takut mendekati dia. Tetapi ketika Musa memanggil mereka, Harun dan semua pemimpin jemaah berbalik kepadanya. Dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu, seluruh orang Israel datang mendekat. Lalu Musa menyampaikan segala perintah yang difirmankan Tuhan kepadanya di gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, ia mengenakan selubung pada wajahnya. Tetapi setiap kali Musa menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ia menanggalkan selubung itu sampai ia keluar. Ketika ia keluar dan menyampaikan kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya, orang Israel melihat wajah Musa dengan kulit wajahnya yang bercahaya.
Lalu ia kembali mengenakan selubung pada wajahnya, sampai ia masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan Dia. Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saya boleh minta bantuan slider kita untuk menampilkan. Bapak Ibu, kami mencoba membuat pokok ataupun resum dari renungan untuk firman Tuhan ini dalam animasi yang dapat kita lihat. Tokoh yang diceritakan di sini adalah Musa. Tapi tidak mungkin lagi ada orang Kristen yang tidak mengenal Musa, bukan? Semua sudah mengenal Musa. Tokoh yang sangat fenomenal yang dipakai Tuhan untuk menjadi seorang pembebas, penyelamat, penuntun umat Tuhan yang tertawan ratusan tahun di Mesir. Nah, karena itu kita mau melihat apa pesan dari firman Tuhan ini sebagai pesan di Minggu Estomihi. Ini hal yang mau kita coba lihat dalam konteks di tahun 2025. Bapak Ibu, Musa ini adalah orang yang benar-benar tidak punya kemampuan personality yang confident, atau dia orang yang tidak punya tingkat percaya diri yang baik. Dari mana kita tahu? Dari kitab Keluaran yang kita baca pada pasal sebelumnya. Bisa dibilang dia adalah orang yang gagap berbicara, orang yang takut berhadapan dengan banyak orang, karena dia punya trauma yang tidak mengenakan. Waktu lahir, dia dibuang ke sungai. Dan kemudian dia ada dalam bayang-bayang satu kondisi bahwa semua anak kecil di usia dia harus dibunuh oleh Firaun. Tapi dia diselamatkan karena dia adalah orang yang kemudian dihanyutkan ke tempat pemandian dari putri Firaun, sehingga Firaun merasakan kasihan dengan anak kecil yang dihanyutkan itu. Singkat cerita, Musa diangkat menjadi anak angkat dari putri Firaun dan dibesarkan di dalam kerajaan Mesir. Kemudian setelah 30 tahun, hatinya mulai membara ketika dia melihat orang-orang Ibrani, suku bangsanya sendiri, itu mengalami penyiksaan yang sangat terstruktur, sistematis, dan masif. Dari mana kita tahu? Dari kitab Keluaran. Perintah semua orang Israel itu harus diperbudak. Tujuannya apa? Mati, supaya populasinya habis dan mereka tidak lagi ada di Israel. Mengerikan sekali. Pada waktu itu, 3000-an tahun sebelum Salomo, ada satu nabi yang besar namanya Musa. Sehingga Musa ini menjadi satu tokoh yang sangat fenomenal dalam iman orang Yahudi sampai sekarang. Sampai sekarang orang Yahudi membaca kitab Musa ini seperti dituliskan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita tadi, sekitar tahun 70 kepada jemaat Korintus yang mengawali pembacaan firman Tuhan. Orang Israel, orang Yahudi, kalau baca kitab Musa, Pentateuch, yaitu Kejadian, Keluaran, sampai Ulangan, disebut sada Musa, dua Musa, tolu Musa, sampai 5 Musa, itu harus ditutup dengan selubung sampai hari ini. Kenapa? Karena mereka punya satu pemahaman iman. Setiap kali membacakan firman Tuhan, itu ada cahaya kemuliaan Tuhan yang gak bisa dilihat oleh banyak orang. Makanya orang-orang Yahudi baca kitab Pentateuch itu pakai selubung atau kain penutup seperti kain jubah. Itu konteks mereka sampai hari ini. Pertanyaannya, itukah maknanya ketika Musa berhadapan dengan Tuhan di dalam perjalanan membebaskan umat Tuhan? Mari lihat pada slide berikutnya. Inilah yang sebenarnya Tuhan mau singkapkan. Apa itu? Tuhan mau tunjukkan kepada Musa siapa Tuhan Allah yang sesungguhnya. Sebab ratusan tahun orang Israel di Mesir tidak lagi mengenal siapa Allah mereka. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Yakub punya anak 12, salah satunya Yusuf
itu adalah orang penting nomor 2 di Mesir. Tapi setelah Yusuf tidak ada lagi yang memperkenalkan siapa Allah nenek moyang mereka. Sehingga mereka nggak kenal Tuhan Allah selama ratusan tahun. Coba bayangkan, siapa yang mereka kenal? Ilah Mesir, dewa Mesir. Coba bayangkan itu Bapak Ibu. Jadi jangan heran kalau sekarang anak-anak sekarang emang pendeta susah, nggak mau percaya sama Tuhan, nggak mau berdoa. Jangankan sekarang, 3000 tahun lalu, anak-anak orang Israel yang lahir di Mesir tidak kenal Allah. Kenapa? Gak ada yang mengajarkan, gak ada yang memperkenalkan. Karena itulah Tuhan pakai Musa ketika mereka dibebaskan dari Mesir, harus ditunjukkan siapa Allah melewati 10 tulah. Tulah yang pertama air menjadi darah. Apakah Raja Firaun bertobat untuk membebaskan bangsa Israel? Tidak. Sampai tulah yang ke-10, apa itu? Karena tulah 1 sampai 9, ahli nuzum Mesir bisa mengubahnya, bisa melawannya. Tapi ada satu tulah di dunia ini yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, yaitu menghidupkan orang mati. Karena itu ketakutan yang paling besar dalam peradaban dunia adalah kematian. Makanya kenapa orang Mesir itu punya satu upaya hidup ribuan tahun. Tapi kalau sudah mati, mereka tidak dapat bangkit. Inilah yang Tuhan mau tunjukkan supaya lewat Paskah di perjanjian lama. Maka itu yang menjadi tulah yang ke-10, supaya semua anak sulung yang ada di Mesir itu akan dibunuh oleh malaikat Tuhan. Tapi Tuhan bilang sama orang-orang Israel, taruh darah anak domba, sembelih domba, taruh darahnya di tiang pintu. Maka nanti malaikat Tuhan tidak akan memasuki rumah itu. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Semua anak sulung termasuk anak Firaun mati. Maka mereka bilang, luar biasa Tuhan, kita diselamatkan. Mereka bebas keluar dari Mesir. Pertanyaannya, apa yang terjadi di Mesir? Tidak sama dengan yang terjadi di padang gurun. Di padang gurun, Tuhan memproses mereka supaya mereka semakin kenal Tuhan. Bapak Ibu bayangkan, anak yang lahir di Mesir tidak kenal Tuhan Allah. Karena itu Tuhan Allah bicara sama Musa. Musa, kasih tahu hukum Tauratku sama umat Israel. Makanya Musa disuruh naik ke Gunung Sinai supaya dia terima hukum Taurat. Supaya hukum Taurat diberikan kepada umat Tuhan. Sekarang kita mengerti, kenapa Tuhan memberikan hukum Taurat? Karena orang-orang di Israel tidak lagi mengenal Tuhan. Karena itulah petunjuk hidup baru yang tadi disampaikan liturgis kita. Hukum yang pertama, akulah Tuhan Allah. Hukum yang kedua, jangan menyembah bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di bawah air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Apa artinya itu Bapak Ibu? Supaya orang Israel yang lahir di Mesir dan masuk di dalam padang gurun itu mulai kenal siapa Allah. Kenapa? Karena mereka nggak tahu siapa yang membebaskan mereka. Mereka nggak kenal siapa Allah mereka. Ini juga menjadi perenungan bagi kita. Tahukah kita siapa sebenarnya yang menyertai hidup kita sampai hari ini? Banyak orang nggak tahu siapa. Siapa yang menolong kita setiap hari dalam perjalanan kita di tengah padang gurun dunia ini? Ada banyak orang tidak tahu. Karena kalau orang tahu, dia pasti datang menjumpai yang dia tahu itu. Dia pasti datang beribadah. Karena dia mau berjumpa dengan yang menyertai dia. Itulah Minggu Estomi. Makanya Musa itu tahu siapa yang memampukan dia membebaskan umat Tuhan. Dia naik ke Gunung Sinai 40 hari. 40 hari menjadi masa bagi Musa untuk berhubungan, berbicara, face to face, hati ke hati. Begitu intimnya dengan Tuhan Allah. Apa yang terjadi selama ketika Musa berkomunikasi dengan Tuhan? Tanpa Musa sadari, terjadi transformasi. Tanpa disadari Musa,
kulit wajahnya itu tiba-tiba glowing. Kalau saya lihat dari depan ini, ibu yang glowing ya. Apalagi yang mau ditahbis ini. Wajah mereka glowing. Marhilong, tahu marhilong? Musa waktu itu belum ada MS Glow lah, apalah, skincare lah gitu. Mana ada pada waktu itu? Belum ada waktu itu apa? Pembersih wajah, cleanser, nggak ada. Tapi dia hanya berdoa, ngobrol dengan Tuhan. Tiba-tiba kulit wajahnya itu seperti mengalami pergantian kulit. Putih. Dari mana kita tahu? Yang saksikan itu Imam Harun dan semua orang. Wih Musa. Silau. Kalau di zaman sekarang yang buat silau bukan wajah, tapi saya juga bersilau dari sini. Itu silau kemuliaan Bapak Ibu. Dan ini membuat Musa nggak sadar. Kenapa Musa bisa mengalami itu? Dia nggak sadar. Karena ternyata tanpa dia sadari ketika dia berhubungan, dia berkomunikasi, dia berdoa kepada Tuhan. Firman Tuhan itu yang mengubah hidupnya. Ini dia poinnya. Berjumpa dengan Tuhan itu mengubah hidupnya, transformasi. Bapak Ibu, pertanyaannya, waktu Musa turun ke bawah, setelah 40 hari di atas, apa yang terjadi? Dia lihat bangsa Israel itu sudah menyembah patung anak lembu emas. Kenapa mereka menyembah patung anak lembu emas? Karena mereka enggak percaya sama Allah. Mereka itu berpikir Allah itu harus dimanifestasikan dalam bentuk patung. Kenapa? Di Mesir mereka udah biasa lihat dewa disembah dalam bentuk patung. Makanya mereka bilang, Harun buatkanlah bagi kami patung Allah yang disembah Musa. Ketakutan Harun, bagaimana ini? Kalau enggak nanti bangsa itu marah dan kemudian Harun akan dihabisi. Begitu kumpulkan emas kalian, emas semua dikumpul, dicetaklah patung anak lembu. Kenapa anak lembu? Karena menurut orang Mesir, lembu itu dewa kesuburan. Karena lembu susunya itu bisa membuat hidup. Ada banyak bangsa yang menyembah lembu sebagai dewa. Karena itulah yang mereka kenal di Mesir. Tapi Tuhan bilang, Musa lihat itu umatku. Makanya Tuhan mau bicara sama bangsa Israel lewat Musa. Diberikanlah 10 hukum Taurat. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Penegasan pertama dan kedua. Maka ini membuat orang Israel itu mengerti kenapa harus diberikan hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah jalan bagi mereka untuk mengenal Sang Juru Selamat. Bapak Ibu, pertanyaan yang kedua, kenapa mereka itu harus dikasih firman Tuhan? Kenapa mereka harus dikasih hukum Taurat? Karena di padang gurun itu, slide kedua, padang gurun itu perjalanannya bisa berubah-ubah. Siapa yang pernah ke padang gurun? Atau nonton film padang gurun deh. Kalau orang yang pernah naik gunung, untuk sampai ke puncak, itu ada yang disebut dengan shelter. Shelter itu tempat persinggahan. Jadi bisa menolong kita untuk menuju puncak. Atau kasih tanda di pohon, atau kasih tanda di jalan. Bisa sampai. Tapi kalau di padang gurun jangan coba-coba. Karena di padang gurun itu dalam waktu 5 menit, 10 menit, jalur yang kita lewati itu, pasir-pasir itu, seketika bisa dihembuskan angin dan tertutup semua jejak. Jadi kalau kita lihat ke belakang, itu nggak ada jejak. Lah, kita sekarang di mana? Terus kita mau kemana ini? Tanpa kompas. Waktu itu belum ada kompas, hanya ada arah matahari, melihat bayangan. 40 tahun, mutar-mutar coy. Kenapa? Kenapa bisa mutar-mutar? Karena mereka nggak tahu jalan. Karena mereka tidak mau melihat cara Tuhan untuk menolong mereka.
Makanya Tuhan mau kasih jalan sama mereka. Siang hari dikasih tiang awan. Tiang awannya berarah ke sana. Ayo ikutin tiang awan. Tahu tiang awan? Itu awan yang menutupi matahari. Mereka jalan mengikuti tiang itu. Penunjuk. Malam hari, hati-hati. Karena binatang yang ganas bisa mematuk mereka dan mati seketika. Maka mereka dituntun dengan tiang api. Jalannya ke sana. 40 tahun. Tuhan kasih hukum Taurat. Tuhan kasih firman. Supaya mereka tahu jalan. Maka pertanyaannya, bagaimana orang Kristen melewati gurun dunia sehari-hari? Siapa yang tahu jalan kita, Mang Inang? Siapa yang tahu hari esok? Siapa yang tahu seminggu lagi? Gak ada yang tahu. Minggu lalu kita dihebohkan. Gak ada sekarang yang gak dioplos. Minyak pun dioplos. Besok apalagi yang dioplos? Buah sudah dioplos. Saya diingatkan sama banyak dokter. Waktu anak-anak sakit. Bapak sering kasih buah sama anak-anak? Sering dong. Hati-hati. Jangan beli buah yang tidak ada bijinya. Kenapa? Padahal kami ada kasih buah yang tanpa biji. Kita senang sekali kasih buah anggur yang gak ada bijinya. Kita senang sekali kasih jeruk yang gak ada bijinya. Ternyata itu adalah buah genetik rekayasa. Yang di dalam buah itu ada kandungan kimia. Saya makin ketakutan. Cari buah di Depok ini yang tidak ada bahan kimianya di mana, Inang? Di kebun. Tanam sendiri. Pisang saja itu sudah dicemplungin dengan kimia supaya tahan dari Lampung, dari mana-mana sampai ke kota itu enggak busuk. Buah jeruk juga begitu. Kita dapat berita viral, sayur kol juga, itu dilempar dengan bahan apa tertentu supaya enggak busuk. Semua dioplos. Yang membuat viral, kita baru sadar, minyak bahan bakar dioplos dan merugikan negara hampir mencapai, bukan triliun lagi, mengerikan. Bagaimana kita menghadapi situasi kondisi itu, Bapak Ibu? Tidak ada yang tahu. Karena itulah anak-anak Tuhan diberikan hikmat supaya bisa melihat bagaimana perjalanan gurun dunia untuk bisa bertahan di dalam segala tantangannya. Termasuk Bapak Ibu penatua yang mau ditahbis. Kenapa bangsa Israel melewati padang gurun? Karena Tuhan mau memproses mereka, mengenal Tuhan. 1 tahun belum tentu cukup bagi kita untuk mengenal Tuhan. Karena itu kita akan berjalan dalam padang gurun dunia ini. Siapa yang menuntun kita? Siapa gunung batu kita? Siapa yang memberikan terang cahaya bagi kita? Ini berenungan bagi kita. Maka kita membutuhkan Tuhan Yesus. Pertanyaannya, siapa itu cahaya kemuliaan? Siapa itu jalan yang bisa membawa manusia keluar dari padang gurun untuk sampai ke tanah Kanaan? Siapa nanti yang akan membawa orang-orang Kristen, orang percaya sampai kepada rumah Bapa yang kekal? Hanya ada satu jalan. Audo jalani. Audo hasitongan. Audo hanguluan. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Jadi ini mau mengingatkan, di Minggu Estomihi, Tuhan Allah di dalam Roh Kudus yang menyertai Musa menerima hukum Taurat. Itu penunjuk jalan bagi bangsa Israel. Tuhan Yesus Kristus menjadi firman yang hidup, dan firman yang hidup itu diberitakan melalui kebangkitannya. Paskah, maka itulah yang mengingatkan kita 50 hari sebelum kebangkitan. Dialah benteng, dialah
jalan kebenaran. Maka pertanyaannya, menghadapi padang gurun dunia ini, siapa yang sering kita jumpai? Maukah kita berjumpa sama Tuhan? Maukah kita mendengarkan hukum Tuhan? Maukah kita menerima firman Tuhan untuk menuntun kita berjalan di padang gurun dunia ini? Itu kita yang jawab masing-masing. Maka jawablah. Apapun pergumulanmu, jumpailah Tuhan Yesus. Karena Dia bilang, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan bilang mari. Maka datang jumpai Dia. Itu yang dilakukan Musa. Tuhan gimana ini, aku nggak tahu ke tanah Kanaan. Aku nggak bisa mimpin mereka, gimana ngasih makan mereka, gimana ngasih minum mereka Tuhan. Musa hanya kuat ketika dia datang sama Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan menyinari dia. Maka ini kekuatan kita di Minggu Estomihi Bapak Ibu. Siapa sumber kekuatanmu? Siapa yang memberikan engkau kekuatan dan pengharapan? Jumpai dia, datang kepadanya. Maka dia akan memberikan kelegaan bagimu. Ini satu hal yang mengingatkan kita bahwa belakangan ini ada banyak tagar-tagar yang beredar di sosial media. Indonesia gelap. Ya, kita akan menghadapi situasi yang kita nggak tahu besok. Ini banyak pengamat-pengamat ekonomi berkata ini tanda-tanda apa ini? Korupsi besar-besaran ini sedang berlangsung di tengah-tengah bangsa kita. Semua akan seperti gelap. Meskipun opung kita itu bilang, kau yang gelap. Tapi persoalannya memang semuanya membuat kita bertanya-tanya. Tapi satu hal, sekalipun dunia ini gelap, sekalipun perjalanan padang gurun ini sulit, tapi ingat Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah memberikan keselamatan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada padang gurun dunia. Kita pasti mengalami itu, menghadapi itu. Tapi ingat, ada satu yang sanggup memberikan keselamatan hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Karena Dia yang janji. Apa janjinya? Matius 28 ayat 20. Ketahuilah, aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Maka inilah estomihi. Yesus Kristus engkau estomihi bagi kami. Sertai kami Tuhan, pargogoi kami dengan keluargaku, supaya kami mampu memperkenalkan engkau kepada keluargaku, kepada anak-anakku, kepada semua orang yang ada di sekitarku. Sehingga lewat kita orang kenal siapa Allah kita. Lewat kita orang tahu kita orang yang punya Tuhan. Lewat hidup kita orang tahu siapa sumber kekuatan kita. Itulah Minggu Estomihi. Maka ini membuat kita bersyukur. Berjalan setiap hari. Lagu yang menuntun kita tadi mengingatkan kita seperti apa persembahan pujian perempuan. Mengingatkan semua kita agar tetap percaya sama Tuhan. Demikian juga dengan kor dari seksi pria. Ini kor perdana berarti seksi pria. Kedua ya, setelah di rumah duka. Ya. Berarti ada peningkatan ini, ada kemuliaan yang semakin bersinar. Saya tadi mendengarkan pujian itu berkata dalam hati, terima kasih Tuhan. Karena penutup lagu yang disampaikan tadi, unang ganggu beroham. Amin. Apapun yang kau hadapi dalam tangkurun dunia ini, unang ganggu beroham, harus final, hot. Yesus Kristus itu adalah kekuatan kita. Maka berbahagialah orang Batak yang namanya hot. Ada di sini yang namanya hot? Ada hot din, hot Malas Maria,
Maka orang-orang yang dekat-dekat dengan nama Hot itu diberkati, dapat sinar kemuliaan. Amin. Nanti siang makan-makannya. Bapak Ibu, betapa bahagia kita kalau bersama Tuhan. Betapa tenang kita kalau Tuhan yang menyertai. Betapa penuh pengharapan kita. Semua disingkapkan. Kenapa? Karena Dia Roh yang akan menyertai kita sampai akhir zaman. Maka semakin percayalah, datanglah kepada Tuhan. Di setiap waktu engkau mau berjumpa dengan Dia. Karena Tuhan itu dekat bagi semua orang yang berharap kepadanya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, di Minggu Estomihi ini, Engkau mengingatkan kami agar kami tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah dunia ini Tuhan ada banyak ketidakpastian, ada banyak tantangan yang akan kami hadapi dalam perjalanan hidup kami. Namun kami tahu Tuhan hanya ada satu jalan yang dapat menolong kami untuk keluar dari berbagai tantangan dunia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan sudah datang ke dunia ini untuk memberikan jalan itu bagi kami yang percaya kepada-Mu. Karena itu Yesus, kami mau menyerahkan hidup seluruh jemaat Tuhan, agar Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan, setiap usaha di tengah-tengah kehidupan mereka, agar mereka senantiasa datang kepada Tuhan dan hidup di dalam penyertaan. Dalam rasa syukur kami Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang bersuka cita karena ulang tahun pernikahan. Kami tahu Tuhan, kalau bukan Tuhan yang menjadi gunung batu dan yang menyinari setiap keluarga-keluarga, maka kami tidak akan mampu untuk membawa keluarga kami berjalan seperti perahu rumah tangga kami masing-masing. Karena itu Tuhanlah yang menuntun setiap nahkoda keluarga agar mereka senantiasa hidup di dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Anderson Sianturi, Ibu Vivianti Borgurning. Kami berdoa untuk keluarga Unit Kumbing, Ibu Beauty Melur Hutagalung. Kami berdoa untuk Bapak Marojahan Chandra Eka Paksi Sitepu, Ibu Tiawanta Sihombing. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Penatua Rudi Siburian, Ibu Oktariani Tampu Bolon. Tuhan, Engkaulah yang menyertai dan memelihara keluarga jemaat-Mu ini. Demikian juga kami bersyukur atas ulang tahun kelahiran dari setiap jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk anak Tuhan Nolan Marta Hanenggolan, untuk Ibu calon penatua Hotmalas Maria Simbolon, untuk anak Tuhan Agatha Shalom Siregar. Tuhan, Engkaulah yang memberikan umur yang bertambah bagi mereka. Maka biarlah mereka semakin mengenal Tuhan, hidup dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu dan menyerahkan acara selanjutnya dalam penahbisan 9 calon penatua. Biarlah Tuhan juga yang menyinari mereka dengan cahaya kemuliaan Tuhan, agar mereka dapat Tuhan pakai seperti Musa untuk menjadi pelayan, menjadi gembala di setiap jemaat dan sektor mereka masing-masing. Sertailah kami Tuhan senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.